Kemudian tutup dengan berdoa memohon apa yang dihajat kita masing-masing. Biidznillah, apapun bentuk hajat kita, insyaallah akan cepat terkabulkan. Dan bahkan para ulama pun menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bisa mengamalkan runtutan amalan ini, maka insyaallah dia akan memperoleh keluasan rezeki dan dapat membayar semua hutang-hutangnya, sekalipun tanggungan hutangnya sebesar gunung Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Vinasweet. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya akan sharing tentang amalan kekayaan. Banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kekayaan tanpa bersusah payah secara Islam. Yang pertama yaitu sholat di awal waktu atau sholat tepat pada waktunya. Di saat azan dikumandangkan, kita sudah ambil wudhu, lalu kita melaksanakan sholat qobliyah, lalu dilanjutkan dengan sholat wajib dan dilanjutkan dengan sholat ba'diyah. Amalan tentang kekayaan memang sangat berhubungan sekali dengan sholat fardu. Apabila kita sholatnya tepat waktu, maka rezeki kita akan mengalir secara lancar dan terus menerus. Dan yang kedua yaitu hidupkan yang sunnah-sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Lalu kita hidupkan juga seperti puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ataupun puasa Yaumul Bid. Di tempat saya hujan ya. Barang siapa yang berdoa di saat turun hujan, Allah akan mengabulkan dengan cepat. Karena air hujan itu membawa keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang selanjutnya itu adalah sedekah. Sedekah itu juga sangat cepat sekali dampaknya untuk menarik rezeki. Karena dengan cara berbagi kita merasa berkelimpahan. Amalan yang selanjutnya yaitu amalan membaca waqiah. Barang siapa yang membaca waqiah di saat pagi dan sore, maka orang tersebut akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang selanjutnya adalah amalan istighfar dan sholawat. Saya setiap hari, alhamdulillah atas izin Allah, masih diizinkan oleh Allah, setiap hari sebelum sholat duha mengamalkan sayyidul istighfar 100 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha 12 rakaat, lalu setelah sholat duha dilanjutkan dengan membaca sholawat Jibril 4444 kali, lalu istirahat sejenak dan saya membaca sholawat munjiat 100 kali. Dan setelah zuhur dilanjutkan lagi membaca sholawat munjiat kurang lebih 400 kali. Dan setelah sholat isya membaca sholawat syajaratun nuqud atau sholawat pohon uang sebanyak 400 kali. Karena itu benar-benar juga sangat menarik sekali ke rezeki kita, berdampak sekali pada rezeki kita. Terus setelah sholat munjiat
setelah selawat Syajaratul Nuqud, saya membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Kemudian saya lanjut dengan sholat hajat 2 rakaat, lalu saya tutup dengan sholat witir, terus saya sholawat munjiat lagi kurang lebih 500 kali. Nah, di sini bagi siapapun Anda yang rutin ngamalin amalan tersebut, kita disuruh untuk berikhtiar dan jangan lupa untuk berdoa. Karena orang yang berikhtiar tanpa doa dibilangnya sombong. Sedangkan doa tanpa ikhtiar itu katanya omong kosong. Itu ya. Nah, di sini saya juga mengambil ilmu dari Bapak guru kita, Insan Tutor, yang mana beliau itu guru dari semua para YouTuber pemula. Aku sangat senang pada beliau karena banyak sekali hikmah yang saya ambil dari beliau. Bagi siapapun yang ingin menebar kebaikan, ingin mendapatkan rezeki dari YouTube, silahkan tonton video Insan Tutor ya, karena di situ tuh saran-sarannya itu benar-benar kalau kita terapkan benar mendapatkan hasil gitu loh. Seperti contoh kalau kita ingin nge-YouTube, kita upload YouTube, jangan tonton video kita dulu, tapi dengan cara tonton video orang lain, channel besar dulu, terus kita tonton video kita sendiri, boleh 2, boleh 3, terus kita tutup lagi dengan channel besar supaya di situ biar terkait antara channel satu dengan channel kita, agar channel kita tuh direkomendasikan di channel-channel besar. Allah pernah berkata dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali suatu kaum itu mengubah dirinya sendiri. Setiap muslim disarankan tidak hanya memanjatkan doa ketika turun hujan. Orang muslim bisa memanjatkan doa dan zikir lain sesuai harapan dan kebutuhannya. Perbanyak zikir saat ada hujan. Jika memungkinkan, tinggalkan aktivitas untuk berdoa sejenak. Ketika turun hujan adalah saat yang mustajab untuk memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah mengajarkan kepada kita berdoa saat turun hujan ya. Hadis ini diceritakan oleh Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi berdoa begini, Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Almarhum Mbah Maimun juga pernah memberikan ijazah kepada kita. Saat turun hujan lebat, Mbah Maimun membaca Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab, wa mar'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Dibaca sebanyak 3 kali, katanya Mbah Maimun. Lalu kita disuruh berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa tirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Jangan anggap sholat itu sebagai beban. Allah memberikan perintah sholat kepada kita sebagai kesempatan untuk melepaskan beban kehidupan.
Nah, di sini saya akan berbagi testimoni dari Mas Al-Ghifari. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan berbagi kisah nyata pribadi saya, teman-teman. Pada waktu itu saya benar-benar butuh banget yang namanya rezeki. Lalu saya tuh melihat videonya Habib Novel Al-Idris itu yang katanya sholat hajat khusus sebanyak 12 rakaat itu. Nah, malamnya itu sekitar jam 11 saya melaksanakan sholat hajat khusus sebanyak 12 rakaat itu ya teman-teman. Tapi sebelum saya melaksanakan sholat hajat khusus sebanyak 12 rakaat itu, saya melaksanakan sholat taubat terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat ya teman-teman. Pada rakaat pertama itu saya membaca surat Al-Fatihah, lalu saya membaca surat Al-Kafirun. Dan yang rakaat kedua itu saya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, teman-teman. Nah, setelah salam saya membaca Sayyidul Istighfar sebanyak 3 kali, teman-teman. Lalu saya membaca istighfar biasa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu sebanyak 1000 kali. Lalu saya tutup lagi dengan Sayyidul Istighfar sebanyak 3 kali, teman-teman. Nah, setelah saya melaksanakan sholat taubat dan istighfar itu, saya melaksanakan sholat sunnah hajat khusus yang sebanyak 12 rakaat itu, teman-teman. Tapi saya melaksanakan sholat hajat itu tidak sekaligus 12 rakaat, tapi setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Nah, berarti sholat hajat 12 rakaat itu 6 kali salaman ya teman-teman. Nah, ketika sholat hajat khusus itu, di rakaat pertama saya membaca surat Al-Fatihah, lalu saya membaca surat ayat kursi sebanyak 1 kali dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, teman-teman. Kemudian surat hajat khusus itu selesai, saya langsung takbir untuk sujud Allahu Akbar gitu. Lalu saya membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali ya teman-teman. Lalu saya membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali, teman-teman. Nah, kemudian saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 10 kali juga, teman-teman. Nah, setelah saya membaca doa sapu jagat itu, saya tuh bermunajat kepada Allah. Apapun hajat saya ngomong sama Allah, saya meminta pada Allah. Lalu saya bangkit dari sujud saya itu, lalu saya membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan saya tutup dengan amin. Dan alhamdulillah teman-teman, saya tuh memang melaksanakan tuh niatnya tuh memang lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas karena Allah ta'ala. Dan saya tuh bermunajat karena saya benar-benar butuh rezeki, saya butuh sesuatu yang benar-benar mendesak, teman-teman. Lalu saya tuh berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sholat hajat khusus itu sebanyak 12 rakaat saya bermunajat. Ternyata siangnya tuh alhamdulillah, masya Allah teman-teman, saya nggak nyangka ternyata malam saya sholat hajat khusus, siangnya saya dapat rezeki dari arah yang tidak terduga, teman-teman. Saya tuh dapat uang lebih dari apa yang saya butuhkan, teman-teman. Untuk teman-teman yang benar-benar membutuhkan rezeki atau benar-benar membutuhkan hajat yang mendesak, silakan melakukan sholat hajat khusus sebanyak 12 rakaat itu, teman-teman. Nah, itu aja teman-teman, kisah nyata dari saya. Silahkan dicoba teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup segini aja ya yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات